5 hari jelang perayaan atau pesta tentang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, ya, yang negara Indonesia Republik ini akan merayakannya, akan melakukan upacara benderanya di IKN, Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Baru, dan ada di Jakarta. Dua-duanya berlangsung. Nah, hal ini tentu mengungkapkan peristiwa sejarah yang begitu luar biasa, begitu besar, begitu hebatnya, sehingga dunia pun akan tahu bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara. Nah, 5 hari jelang ini Presiden Jokowi melakukan sidang paripurna kabinet yang perdana di IKN. Nah, dengan adanya sidang paripurna ini tentu mercusuar tentang IKN semakin menggelora, semakin berkibar, semakin tinggi namanya IKN itu di mata dunia. Nah, karena seluruh menteri di kabinet Presiden Jokowi ini hadir, ya, 4 Menko dan 30 menteri semuanya hadir. Nah, apa yang dikemukakan oleh Presiden dalam arahan sidang kabinet itu hanya 2 hal, ya, yang dikemukakan, yaitu yang pertama tentang, ya, ungkapan syukur bahwa negeri Indonesia ini mampu membangun, ya, ibu kota baru yang dimulai dari nol, dan tidak semua negara, tidak seorang pun ada yang mampu membuat ibu kota baru. Nah, tapi Indonesia membangun ibu kota baru dengan kekuatan sendiri, dan kekuatan investasi yang masuk ini masih posisinya belum ada yang dari asing, masih yang dari dalam, yaitu mencapai 50 triliun lebih, ya, untuk pembangunan itu, dan semuanya berkonsep tentang hijau, ya. Jadi nantinya ada hutan kota, ya, dan semua bangunan juga berkonsep hijau. Lalu dalam sidang kabinet itu Presiden menyatakan bahwa IKN itu sebuah kanvas yang mengukir masa depan, ya. Jadi lukisan yang menciptakan masa depan, ya, karena ini kesempatan, karena kemampuan bangsa di dalam membangun, ya, ibu kota baru ini. Lalu beliau juga menyanjung tentang kualitas udara IKN yang baik sekali, ya, dan angka indeks kualitas udara ini mencapai angka 6, padahal di tempat-tempat lain itu sampai 50, ya, sampai 50. Lalu kepindahan IKN ini juga harus bisa merubah mindset, cara berpikir yang baru, ya. Memindah ini bukan semata-mata pemindahan fisik saja, ya, tetapi juga pemindahan pola kerja, ya, karena di dalam IKN nanti bisa dikerjakan di mana-mana, dan ini semua boleh terjadi karena memang zamannya, ya, zamannya bahwa teknologi sudah mempengaruhi gaya hidup, cara kerja manusia, tidak harus menuju ke tempat kerjanya, tapi bisa dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, baik itu di taman, baik itu di terminal, itu bisa dilakukan, ya. Dan pola mobilitas juga berubah untuk IKN, tidak lagi menggunakan kendaraan bertransportasi yang menggunakan timbal, ya, tetapi semua berkonsep hijau, yaitu dengan kendaraan
listrik. Ya. Lalu yang kedua tentang Purchasing Manager Index ini tidak saya bicarakan karena ini berkaitan dengan pola pembelanjaan, ya, pembelanjaan pertama gimana menghabiskan anggaran, ini kan penyerapan anggaran, ya, ini tidak kami bahas. Jadi dalam hal kualitas IKN dan kemampuan bangsa dalam membangun ini boleh dikatakan, boleh kita acungi jempol, ya. Dan dunia sebentar lagi akan melihat, apalagi nanti pada tanggal 17 juga akan dirayakan melalui upacara bendera di IKN yang jumlah tamunya sudah banyak hadir. Dan pada saat ini pun setelah selesai memberikan arahan, memberikan kesimpulan-kesimpulan dalam sidang kabinet, ya, Presiden juga memberikan arahan kepada seluruh gubernur dan wali kota di Indonesia yang jumlahnya ada 500 lebih itu. Arahannya juga sederhana, tirulah IKN untuk membangun kota-kota baru, ya, kota yang hijau, kota yang ramah, ya, udaranya segar, sejuk, berarti udara yang segar itu dapat memberikan kesehatan bagi siapapun yang tinggal di daerah itu. Ya, memang IKN menjadi sebuah mercusuar bagi Indonesia yang pada saat ini karena akan dilihat oleh dunia, ya, dan tentu ini akan membuat kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, dan itulah yang akan diwariskan oleh Presiden Jokowi kepada generasi-generasi berikutnya. Dan tentu saja Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti, Prabowo dan Gibran, pastilah akan merasakan tentang, ya, ibu kota Nusantara ini. Dan dalam hal ini Prabowo juga memiliki janji, memiliki keinginan, kerinduan untuk dapat mewujudkan pembangunan IKN berikutnya sampai tuntas. Ya. Dan Pak Prabowo sendiri dalam sidang kabinet itu menyampaikan 5 hal yang perlu diapresiasi oleh siapapun. Yang pertama, ya, tentang IKN. Ya. Selaku Presiden terpilih, ya, Pak Prabowo ini selaku Menhan, ya, memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ya, pembangunan IKN ini kan tidak serta-merta begitu dipakai untuk upacara bisa langsung digunakan oleh banyak orang. Ya, tentu masih perlu ada pembangunan-pembangunan yang lain, ya, seperti misalnya kantor-kantor, ya, baik kantor eksekutif, baik kantor legislatif dan yudikatif, ini kan juga perlu dipikirkan, ya, karena yang saat ini jadi kan baru boleh dikatakan Istana Garuda dan Istana Negara, dan ada hotel yang dipakai untuk menginap para menteri, ya, mungkin juga para gubernur dan bupati wali kota yang pada saat ini juga ada di IKN, ya, yang sudah melihat-lihat kondisinya gitu. Lalu kantor-kantor ini juga akan dibangun dengan nuansa budaya bangsa, ya, jadi seperti kantornya MA, kantornya DPR, MPR, MK, dan badan-badan yang lain akan dibangun berdasarkan nuansa budaya bangsa. Lalu yang ketiga itu tentang Forestity, ya. Pak Prabowo juga ingin mengatasi bencana tentang IKN, ya, yang kemarin kabarnya sebelum masuk IKN ada
banjir yang menghalang jalan, sehingga itu perlu diatasi. Ya, dan Pak Prabowo juga merasakan terima kasih karena banyak embung-embung yang dibuat, ya, dan jumlahnya juga lumayan besar embung-embung itu. Lalu yang keempat yaitu kalau tadi tentang kantor-kantor, ya sebetulnya kantor gedung-gedung lembaga negara itu pun juga perlu segera diperbaiki. Malahan Pak Prabowo kalau bisa mulai sekaranglah otorita dari IKN itu membuat sayembara, ya, tentang perencanaan gedung-gedungnya. Ya, kalau itu bisa dilakukan sekarang kan akan lebih mudah, sehingga nanti begitu Pak Presiden terpilih ini dilantik bisa langsung melakukan pembangunan. Jikalau hasil sayembaranya bisa dinilai oleh banyak pihak, itu bagus. Dan yang terakhir, Pak Prabowo itu juga mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menko Perekonomian Hartarto Erlangga atau Pak Erlangga Hartarto dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ya, mengapa Pak Prabowo sampai memberikan apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih kepada kedua tokoh, yaitu Pak Erlangga Hartarto dan Ibu Sri Mulyani? Ya, karena yang pertama, kedua tokoh ini membantu menyiapkan APBN 2025. Jadi APBN 2025 sudah siap lah, tinggal nanti oleh Presiden Jokowi disampaikan dalam nota keuangan. Ya, biasanya disampaikan setelah perayaan atau upacara 17 Agustus. Dan hal itu, ya, dengan bantuan menyiapkan APBN, Pak Prabowo menjadi sangat optimis dalam melaksanakan pemerintahan yang akan diemban dari tahun 2024 ini sampai 2029. Dan pada saatnya nanti tentu Pak Prabowo juga sampai sekarang sudah menyiapkan kan kabinetnya. Jadi begitu dilantik, hari itu juga Presiden terpilih yang sudah ditetapkan, ya, dilantik, bisa langsung mengumumkan kabinetnya, tidak perlu menunggu 1 hari, 2 hari. Ya, tetapi hari itu juga bisa langsung mengumumkan kabinetnya, dan keesokan harinya bisa langsung para menteri yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju bisa langsung bekerja, dan hasilnya diharapkan ya paling tidak selama November Desember itu sudah ada sisa-sisa kegiatan yang dari Pak Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga pada tahun 2025 Januari itu anggaran bisa langsung diserap oleh kementerian yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Nah, itulah hal-hal yang berhubungan dengan jelang perayaan upacara bendera pada 17 Agustus. Ya, yang sangat luar biasa. Dan semua dunia pasti melihatnya, sehingga Indonesia bisa menjadi dikagumi oleh banyak bangsa dan negara maupun masyarakat internasional.